Shalom para peselancar keajaiban. Bertemu lagi dengan saya Dr. Rianto Sinaga dalam program Supranatural Doctor. Terima kasih untuk dukungan Anda terhadap channel kami. Sehingga channel ini dapat bersama kita untuk menjadi wadah untuk bangkitnya generasi supranatural. Mari ajak rekan-rekan Anda untuk menonton setiap video kami dan subscribe channel ini, supaya Anda dapat menemukan rahasia dan misteri dari kerajaan Allah. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan bersama belajar tentang suatu pewahyuan dan rahasia tentang kuasa deklarasi firman dan proklamasi nubuatan. Pada tahun ini adalah tahun 5780 yang pada penanggalan Ibrani kita kenal dengan tahun Pei. Tahun Pei berbicara tentang mulut, sehingga sebagai orang percaya kita mengerti ada kuasa supranatural yang Tuhan taruh atas mulut kita. Untuk itu kita dapat mendeklar firman Tuhan dan kita dapat memproklamasikan firman dan nubuatan yang kita dapat. Saudara-saudara, banyak orang berpendapat bahwa saat berdoa itu lebih baik untuk tidak terdengar atau diam saja. Bahkan ada beberapa yang beranggapan berdoa cukup di dalam hati. Tidak usah diperkatakan, apalagi diteriakan. Tetapi saudara-saudara, ini berbeda. Terkadang orang berpikir bahwa Tuhan tahu isi hati kita. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tahu. Ngapain kita perkatakan atau kita teriakan? Tetapi mari kita lihat firman Tuhan pada Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, tetapi dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Rasul Paulus membukakan rahasia atau pengertian bahwa iman timbul dari hati. Tetapi apa yang kita imani harus kita manifestasikan dengan cara kita mengatakannya atau memperkatakan lewat mulut kita. Tuhan tahu isi hati kita, tetapi Tuhan mau kita mengakuinya dengan cara memanifestasikan apa yang kita imani melalui perkataan kita. Kita belajar dari Yosua bahwa ada suatu kunci keberhasilan dan ada diberkatinya hidup kita melalui atau saat kita memperkatakan firman Tuhan siang dan malam, baik saat matahari bersinar ataupun saat matahari tenggelam. Bukankah luar biasa, begitu luar biasa kuasa dari perkataan firman itu? Untuk itu mari kita pelajari kuasa apa saja yang kita dapat dari deklarasi firman dan proklamasi nubuatan. Yang pertama saudara-saudara, deklarasi firman dan proklamasi nubuatan memiliki kuasa penciptaan. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga yang tadinya apa yang kita tidak lihat menjadi kita lihat. Ini kita bisa baca dari Ibrani 11 ayat 3. Jika kita baca di Ibrani 11 ayat 3, semua alam semesta ini telah dijadikan oleh firman Allah. Ketika Allah menciptakan dunia, Allah hanya melepaskan perkataannya dan dunia yang tidak ada menjadi ada. Dan pada Kejadian 1 kita dapat baca bahwa pada mulanya bumi belum terbentuk. Dengan kata lain, bumi saat itu dalam keadaan chaos atau dalam keadaan terjadi kekacauan. Dan ketika firman Tuhan dilepaskan dari mulut Allah, kekacauan itu saat itu juga selesai. Dunia tiba-tiba menjadi penuh dengan keindahan. Jadi saudara-saudara, jika hidup Anda mengalami krisis, kekacauan sedang menghadang jalanmu, janganlah takut. Engkau punya kuasa. Deklarasikan firman-Nya akan menghentikan kekacauan saat itu juga. Jika Anda sedang sakit, ciptakan kesembuhan. Declare bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Jika Anda dalam masalah keuangan, declare firman Tuhan juga.
Allahku mencukupi segala kebutuhanku di dalam kekayaan dan kemuliaannya. Ingat, di dalam Alkitab, Tuhan sudah menyediakan semua yang kita butuhkan. Hanya kita harus mendeklarasikannya dan memproklamasikannya. Agar apa yang kita baca atau apa yang tertulis di dalam Alkitab itu menjadi nyata dan terlihat di dalam hidup kita. Yang kedua, saudara-saudara, deklarasi firman dan memproklamasikan nubuatan mengingatkan Tuhan akan setiap janjinya. Pada Keluaran 2 ayat 23 kita baca bahwa lama setelah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriakan mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Sebagaimana kita tahu dalam kisah ini, bangsa Israel sedang diperbudak di Mesir. Tetapi orang Israel tetap berseru-seru dan berteriak. Dalam bahasa Inggris itu crying out atau menjerit. Dan jeritan ini yang membuat Allah mengingat perjanjiannya kepada Abraham. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Allah melupakan perjanjiannya? Sekali-kali tidak. Allah bukan adalah manusia. Allah tidak bisa lupa dan tidak berdusta. Maksud dari Allah mengingat adalah Allah membuat dirinya seolah-olah lupa akan apa yang telah dijanjikannya kepada Abraham. Untuk melihat apakah umatnya masih mengingat perjanjian itu dan apakah umatnya percaya kepada perjanjian itu. Sehingga saat bangsa Israel menjerit dan berteriak akan nubuatan yang telah Tuhan berikan kepada Abraham, sehingga Tuhan tahu bahwa orang-orang Israel masih mengingat nubuatan itu dan dia percaya. Sehingga Tuhan melihat dan Tuhan percaya bahwa bangsa Israel masih percaya. Terbukti kepercayaannya ini dengan manifestasi dari mereka lewat teriakan-teriakan mereka. Dan teriakan ini yang membuat Allah menggenapi perjanjiannya. Saudara-saudara, jika pada hari ini ada janji dari Tuhan yang belum Anda terima, atau ada firman Tuhan yang pernah datang kepada Anda, atau nubuatan yang Anda terima, tetapi Anda belum melihat itu terjadi, atau Anda merasa mungkin itu tidak akan terjadi, saudara-saudara, jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti. Deklarasikan terus firman dan proklamasikan terus nubuatan-nubuatan itu sampai suaramu mengguncang surga dan sampai tangan Tuhan datang pada Anda dan menggenapi itu pada hidup Anda. Yang ketiga, deklarasi firman dan proklamasi nubuatan mengamankan masa depan Anda. Kita ingat pada kisah Daud, yaitu saat Daud diurapi menjadi raja oleh Samuel. Tapi kemudian muncul Goliat yang menantang bangsa Israel. Juga raksasa itu mau merenggut masa depan David sebagai raja atas Israel. Tetapi David tetap turun ke medan perang. Daud mendeklar, Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang, tetapi aku membawa nama Tuhan semesta alam. Lewat deklarasi ini, Daud sedang berkata, sekuat apapun Goliat, Daud tidak akan mati hari itu, sebab Tuhan semesta alam telah berjanji lewat nubuatan dari Nabi Samuel bahwa Daud akan menjadi raja atas Israel. Dan saudara-saudara, kemudian Goliat saat itu juga mati. Dan lewat peperangan ini, Daud semakin dekat dengan destininya menjadi raja Israel. Dan saudara-saudara, ada kesaksian yang saya pernah alami. Ketika seorang anak masih di dalam kandungan ibunya, kemudian ibu ini mendatangi pemimpin saya. Dan saat itu pemimpin saya bernubuat bahwa anak ini akan dipakai Tuhan menjadi sukacita untuk dia dan keluarga besarnya. Singkatnya saudara-saudara, di dalam kandungan iblis ini mulai menyerang.
dan kemudian terjadi perdarahan pada ibu ini. Tetapi puji Tuhan, ibu ini bukannya takut. Dia memproklamirkan apa nubuatan yang dia terima dari pemimpin saya dan saudara-saudara. Puji Tuhan. Kemudian perdarahannya berhenti dan anak itu lahir dengan sehat. Dan kemudian keluarga ini diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah. Oleh sebab itu saudara-saudara, catat, perhatikan, dan perkatakan juga proklamirkan setiap nubuatan-nubuatan yang Anda terima, karena ini akan mengamankan masa depan Anda. Yang keempat saudara-saudara, deklarasi firman dan proklamasi nubuatan membalikan keadaan dan memberikan kebangkitan. Seperti pada kisah di dalam Yehezkiel 37. Bagaimana Tuhan membawa Yehezkiel ke lembah yang berisi tulang kering. Dan kemudian Tuhan memerintahkan Yehezkiel untuk bernubuat. Maka ketika Yehezkiel bernubuat, terjadi pembalikan keadaan. Lembah kematian berubah menjadi lembah kehidupan. Di mana tulang kering itu kemudian dibangkitkan oleh Tuhan menjadi satu pasukan yang amat kuat dan sangat kuat. Jadi saudara-saudara, jika hari ini kita sedang di dalam lembah, jangan melihat kepada lembah itu. Atau jika saat ini ada area-area hidup kita yang mengalami kematian, jangan kita melihat kematian dari area-area hidup kita itu. Tetapi seperti Yehezkiel, jangan memandang kepada lembah atau tulang, tetapi kita memandang kepada Tuhan dan firman-Nya. Mulai deklarasi dan mulai proklamasikan nubuatan-nubuatan yang kita dapat. Maka kemudian kita akan melihat pembalikan keadaan terjadi di dalam hidup kita. Kita akan mengalami kebangkitan demi kebangkitan. Yang kelima saudara-saudara, deklarasi firman dan proklamasi nubuatan akan mengaktifkan pelayanan malaikat. Pada Mazmur 123 ayat 20 kita dapat lihat, malaikat-malaikat dan para pahlawan sorga melaksanakan firman Tuhan ketika mereka mendengar firman Tuhan disuarakan. Jadi ketika Anda tahu misteri dan rahasia ini, maka Anda bisa mengalami pelayanan malaikat dan bisa bekerja sama dengan malaikat ketika Anda mau mendeklarasikan firman Tuhan dan mau memproklamirkan nubuatan-nubuatan. Saat Petrus dipenjara oleh Herodes, semua jemaat-jemaat gereja mula-mula tetap berdoa dan tetap mendeklarasikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan suara proklamasi mereka terdengar oleh surga. Sehingga pada malam hari ketika Petrus mau tidur, malaikat-malaikat datang dan membebaskan dia dari penjara. Di sini kita dapat melihat bahwa malaikat Tuhan akan bergerak ketika Anda mendeklar firman Tuhan dan memproklamirkan setiap nubuatan. Haleluya. Puji Tuhan saudara-saudara, bukankah semua itu dahsyat? Oleh karena itu, mari kita mulai berdoa dengan mengaum, dengan crying out, dengan menjerit. Karena dengan hati kita percaya dan dengan kesaksian mulut kita, maka kita akan dibenarkan. Mari kita mulai declare firman Tuhan setiap hari dan proklamirkan semua nubuatan-nubuatan yang pernah kita terima. Dan kita melihat bagaimana kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam hidup kita. Ya, saudara-saudara, tiba sudah kita di penghujung dari episode kali ini. Terima kasih sudah menonton episode ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk share video ini kepada orang banyak, supaya bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan seperti air yang memenuhi samudra raya. Terus dukung channel Revival Fire City dengan subscribe dan klik tombol lonceng notifikasi supaya Anda dapat terus terkoneksi dengan rahasia dan misteri kerajaan Allah. Akhir kata, percayalah, bersama Yesus keajaiban adalah sebuah
kepastian.